nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Adik-adik Joel Kids, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman hari ini. Apa ya firman hari ini? Kita minta Tuhan yang menyertai kita, yang berikan kita roh pengertian. Kita mau nyanyikan Engkau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Kau Tuhan yang kuandalkan, masa depanku di tangan-Mu. Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa kami, setiap doaku, dan Engkau Tuhan yang kami andalkan. Engkau Tuhan yang kuandalkan, masa depanku di tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya. Adik-adik, kita mau berdoa lewat lagu ini. Hanya Engkau Tuhan yang mengerti dan mendengar semua doa-doa kami Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan yang bisa kami andalkan untuk menjawab semua pergumulan kami, semua persoalan kami. Masa depan kami Tuhan ada di tangan-Mu Tuhan. Adik-adik, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya, ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya, ku percaya, percaya Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami Tuhan, masa depan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang pegang kendali Tuhan dalam hidup kami, masa depan kami. Ya adik-adik, kita siapkan hati kita. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh wahyu-Mu, roh hikmat, roh pengertian-Mu Tuhan, Kau turunkan kepada kami semua Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biarkan kami mengerti Tuhan,
apa yang nanti kami dengar Tuhan. Dan merema Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan menjadi terang Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi garam Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kak Selin, kita mau ajak adik-adik Joel Kids buat nanti nih. Iya Buat Tuhan nih. Yesus. Ayo Dede. Nah, ada lagu baru loh dari Joel Kids. Kita mana tepuk tangannya. Kita mau katakan, Tuhan kita lebih besar dan lebih indah. Mana gerakannya ya? Kasih gerakan yang terbaik ya buat Tuhan Yesus ya. Kita mau dengerin Kak Selin. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Kak Klar. Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Kita mau angkat tangan kita. Tanganku Tinggikan namanya, ku angkat suaraku, muliakan nama-Mu, karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Ikutin Kak Klar ya adik-adik semua. Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, Tinggikan tinggikan nama namanya. Tuhan Yesus. Ku angkat Kita mau suaraku, muliakan nama Tuhan. nama-Mu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Ku angkat tanganku, Mana dong? tinggikan Angkat tangannya dong. namanya. Ku angkat suaraku, Kak Klar mau lihat. muliakan Buat Tuhan Yesus nama-Mu. loh. Kita mau angkat Karena tangan kita buat Tuhan Yesus. yang Siap ya? layak Kak Klar mau lihat disembah semuanya. Kita mau lompat sama-sama. selama-lamanya. Siap semua? Ku angkat tanganku, Tinggikan namanya, ku angkat suaraku. muliakan Mana nama Tuhan? Kita mau muliakan Karena nama Tuhan. Tuhan Yesus Yang layak disembah selama-lamanya. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Betul banget Kak Selin. Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Dari apa? Dari cinta-Mu Tuhan. Sekali lagi yang kenceng ya. Dari cinta-Mu Tuhan. Yeay, Yeay. luar biasa. High five dulu untuk Kak Selin. Yeay. Adik-adik semua, Kak Selin, kita mau aja adik-adik Joel Kids semua untuk nyanyi pakai theme song kita ya. Siap semua? Ku mau Tetap setia. Ku mau senangkan hatinya. Siap semua? Ayo tepuk tangan adik-adik. Nah, ikut Kak Selin ya. Kita mau tepuk tangan. Mana dong tepuk tangannya? Semangat ya. Siap. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu Tuhan. Tak mau lagi lakukan yang jahat. Ku mau tetap setia. Katakan apa? Ku mau senangkan hatinya. Hidupku sekarang menjadi miliknya, menjadi alat bagi kemuliaannya. Melakukan semua apa? Perintahnya, mengikut Tuhan sampai akhir. Kita mau goyang lagi ya. Kita goyang dong Kak Selin. Ayo adik-adik. Semangat ya. Bisa kan? Hafal ya? Gerakannya juga gampang kok.
hidupku sekarang hanya bagi siapa? hanya bagimu Tuhan. Kita nggak mau lagi, tak mau lagi lakukan yang jahat. Ku mau tetap setia. katakan ya. Ku mau senangkan hatinya. Siap semua. Hidupku sekarang Menjadi miliknya, menjadi alat bagi kemuliaannya, melakukan semua perintah Tuhan. semua perintahnya, mengikut Tuhan sampai akhir. Yuk. Mana gerakannya buat Tuhan? Yang keren dong. Anak Tuhan dong. Harus lebih keren dari kakak-kakak di sini ya. Siap semua? Hidupku sekarang Menjadi apa? menjadi miliknya, menjadi alat Bagi apa adik-adik bagi semua? kemuliaannya. Kita mau melakukan semua perintahnya, mengikut Tuhan sampai akhir. siap semua. Hidupku sekarang menjadi miliknya, menjadi alat bagi kemuliaannya, melakukan semua Kita mau lakukan perintah Tuhan kita. mengikut Tuhan sampai akhir. Kita lompat sama-sama ya adik-adik ya. Mengikut Tuhan sampai akhir. Sekali lagi, lompatnya yang paling tinggi ya. Mengikut Tuhan sampai akhir. Wah, keren banget. Yeay. Nah, tahu ya melakukan semua perintah Tuhan, kita nggak mau lagi lakukan yang jahat. Iya dong, Kak. Betul banget Kak Selin. Yeay. Kak Selin, kita aja yuk adik-adik Joel Kids untuk berkata kalau kita cinta sama Tuhan Yesus. Iya, Kak. Ya, adik-adik kita mau katakan kalau kita mencintai Tuhan Yesus, I love Jesus, dari hati kita, dari mulut kita mau katakan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah mencintai kita, kita juga mau berkata kalau kita mencintai Tuhan. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Ayo adik-adik katakan I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. Kita mau nyanyikan adik-adik dari awal kembali. This is my love song. Ini
cinta dari kita adik-adik buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan kita yang terbaik Tuhan. Kami mau juga Tuhan memberikan yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Kami mau berkata, ini lagu kami Tuhan untuk kami mengatakan kami cinta Engkau Tuhan. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Yang mau berkata, I love Jesus, angkat tangan adik-adik semua. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. Ya Tuhan, izinkan semua lagu ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan dengan hidup kami Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan, kami cinta Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my Dengan heart. hati kami Tuhan, I will worship kami Him berikan in lagu ini Tuhan hanya spirit and untuk Engkau Tuhan. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Ya Tuhan, hidup lagu kami Tuhan selamanya Tuhan, kami mau mencintai Engkau. Haleluya. Amin. Hai, berjumpa lagi dengan teman-teman dari Curly Village yang hari ini akan berbagi kabar gembira buat kita semua. Wah, senang sekali ya, kita sudah bisa bersekolah lagi dan bertemu dengan teman-teman. Nah, hari ini Mercy sangat berbahagia karena kegiatan sekolah sudah selesai. Setelah kegiatan sekolah selesai, Mercy ikut kegiatan ekstrakurikuler menyanyi bersama dengan Mr. Diego. Mercy, apa kabar kamu?
Ayo, kita latihan bernyanyinya sekarang ya. Oke, siap Mister. Kita belajar pemanasan dulu ya. Nih, kamu tiruin ya, Mer. La 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 la. Ah, gampang itu. La 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 la. Oke, bagus, bagus. Ayo coba kamu ulang lagi. Pasti kamu bisa, ya. La 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 la. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. La 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 la. Nah, bisa kan? Nah, kita belajar yang lain ya. Coba, sekarang kita ulang lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Keluarkan suaranya. Bisa ya? Bisa, Mister. Aduh, bukan begitu, Mercy. Ayo, ulang lagi, ulang lagi. Kok susah ya, Mister? Mau punya suara yang bagus aja. Kok latihannya susah seperti ini? Ini adalah proses yang harus kamu lewati, Mercy. Ayo, belajar lagi. Istirahat dulu ya, Mister. Sebentar aja. Boleh ya? Oke, boleh, boleh. Kamu boleh minum dulu, oke. Wah, ternyata latihan menyanyi itu susah ya teman-teman. Kira-kira Mercy sanggup gak ya meneruskan latihannya? Jangan-jangan Mercy jadi tidak semangat lagi. Yuk kita temani Mercy. Aku mau nanya, Mister. Mister Diego, berapa lama belajar main keyboard sampai bisa pintar kayak gini? Dulu Mister belajar main keyboard sejak Mister umur 11 tahun. Hah? Sejak Mister Diego masih kecil dong. Terus, kenapa Mister mau latihan keyboard? Kan latihannya pasti susah banget. Orang latihan nyanyi aja susah. Mister Diego cerita ya. Kenapa Mister mau belajar main keyboard? Dulu waktu umur 11 tahun, Mister Diego ikut retret dan retret itu Mister Diego merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan Mister bertobat dari segala kenakalan Mister waktu itu. Memangnya dulu Mister nakal ya? Gak, Mercy. Mister itu dulu sukanya mukul, suka berkelahi sama siapa saja. Bahkan sama adik Mister juga Mister suka berantem. Nah, sejak retret saat itu Mister bertobat. Oh, lalu Mister belajar main keyboard. Iya benar, karena Mister mau mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kasih kepada Mister. Sejak itu Mister pakai tangan Mister untuk melayani Tuhan. Tidak mau lagi pukul-pukul orang. Mengerjakan keselamatan? Hah? Apa itu, Mister? Gini, Mercy. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita yakin kalau kita menerima keselamatan. Betul kan? Tetapi ada hal yang harus kita kerjakan supaya kita jangan sampai kehilangan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Caranya bagaimana? Caranya bisa dengan kita melayani. Kemudian kita juga bisa melakukan yang Tuhan perintahkan. Kita baca firman, berdoa, menyembah. Itu semua kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan yang paling penting, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, begitu ya, Mister. Kalau gitu, aku mau semangat belajar nyanyi lagi. Karena aku juga
juga mau mengerjakan keselamatan yang sudah aku terima dari Tuhan Yesus. Bagus, Mercy. Ayo kita latihan lagi. Waktunya tinggal 15 menit supaya kamu tidak kesorean pulangnya. Oke, gimana tadi? La 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 la. Wah, Mercy semangat sekali latihannya. Dan setelah dia berlatih bersama Mr. Diego, dia pun pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, Mercy melihat seseorang yang... Wah, kasihan sekali dia. Siapa ya dia? Yuk kita saksikan bersama-sama. Tuh, kasihan sekali ya bapak itu. Tapi, ya sudahlah, aku terusin aja perjalananku supaya aku segera sampai ke rumah. Mercy, tunggu. Hei, kamu mau kemana? Aku mau ke Carly Mart. Kamu dari sekolah ya, habis ekskul. Iya, ini baru aja selesai. Yuk kita jalan bareng. Oke. Mereka pun berjalan bersama-sama. Dan Mercy sepertinya berjalan menuju ke bapak itu. Mercy mau ngapain ya? Kok bapak itu kasihan ya? Apa ya yang bisa aku lakukan buat bapak itu? Oh iya, tadi aku masih punya satu roti yang belum aku makan. Apa aku kasih ke bapak itu aja ya? Pak, apakah bapak sudah makan? Belum, Nak. Ini Pak, saya ada roti. Ini buat Bapak. Dimakan ya Pak. Terima kasih ya, Nak. Bapak sudah lapar karena seharian Bapak belum makan. Terima kasih ya, Nak. Iya Pak, sama-sama. Sekarang sebelum saya pergi, apakah saya boleh mendoakan Bapak? Boleh. Tuhan Yesus berkati Bapak ini dengan kesehatan dan berkat-Mu yang berlimpah. Amin. Saya permisi dulu ya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Makasih ya, Nak. Kamu anak yang sangat baik. Kamu keren, Mer. Kamu kok bagiin roti buat pengemis itu? Iya, aku tadi diceritain Mr. Diego kalau kita itu harus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri kepada kita. Nah, salah satu caranya dengan kita berbagi kepada orang lain. Kok keselamatan harus dikerjakan? Kenapa? Supaya keselamatan kita tidak hilang dan kita bisa tetap mendapatkan keselamatan itu. Cuman berbagi aja ya, Mer? Enggak dong, ada banyak. Melayani Tuhan juga termasuk loh. Dan masih banyak lagi. Semuanya tertulis di Alkitab. Oh, gitu ya. Aku mau belajar untuk mengerjakan keselamatan cool. Wah, luar biasa sekali. Mercy dan Marco belajar mengerjakan keselamatan yang sudah mereka terima. Dan juga mereka belajar berbagi dengan orang yang membutuhkan. Teman-teman semua, mari kita kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lois. Kira-kira udah tahu belum firman hari ini? Kira-kira tentang apa ya? Pasti teman-teman di rumah juga penasaran. Yuk, mari kita dengarkan sama-sama. Hai, shalom adik-adik semua. Apa kabar kalian satu minggu ini? Satu minggu Kak Simon gak lihat kalian.
Kak Simon berdoa kalian sehat-sehat semua baik-baik saja, keluarga kalian di rumah baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan teruskan firman Tuhan mengenai destiny kita, tujuan hidup kita. Siapa yang sudah siap? Kalau gitu kita berdoa sekali lagi ya. Tutup mata kalian, kita berdoa sekali lagi sebelum kita dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau yang berkati kami, buat kami mengerti tentang firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, Kau yang wahyukan setiap perkataan firman yang ada. Pakai firman ini menjadi perkataan-Mu dalam hidup kami. Buat kami mengerti tentang hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta dan berdoa. Amin. Harus kita kerjakan tentang tujuan hidup kita. Kita buka. Alkitab sudah di tangan? Belum. Cepat lari. Ambil Alkitab kalian, cepat. Ambil Alkitab kalian, ambil. Kasih menunggu. Oke, siap ya. Kita buka di Perjanjian Baru. Di kitab Filipi. Perjanjian Baru agak ke belakang. Kitab Filipi. Kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus. Dia membuat surat untuk jemaat di kota Filipi. Kitab Filipi, pasal yang kedua, sudah ketemu? Kita akan membaca dari ayat yang ke-12. Sudah ketemu semua? Kita baca ya. Filipi 2, ayat yang ke-12. Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih." Dia bilang kepada jemaat di Filipi, dia bilang, "Hai saudara-saudaraku di Filipi yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Paulus berkata kepada jemaat Filipi, dia bilang gini, "Hei orang-orang Filipi, kamu itu jemaat yang taat akan Tuhan, taat akan firman Tuhan. Karena itu aku dorong kalian orang-orang Filipi, kerjakan keselamatan yang sudah kamu terima dari pembaptisan Tuhan Yesus, dari penebusan Tuhan Yesus terhadap engkau orang Filipi dengan takut dan gentar." Sama seperti ketika aku Paulus hadir di sini, seperti juga ketika aku tidak hadir di dekat kamu. Hari itu Paulus berkata kepada orang-orang Filipi, "Kamu yang sudah ditebus Tuhan, kamu yang sudah dibersihkan dosa-dosa oleh Tuhan Yesus, tetap kerjakan keselamatanmu. Jangan lupakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Baik ketika Paulus ada di situ, atau ketika Paulus tidak ada di dekat orang-orang Filipi. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, Tuhan sudah mati bagi kita, dan darah Yesus sudah membuang dosa-dosa, masa lampau kita, kesalahan kita, kebodohan kita, kita harus tetap mengerjakan, menjaga keselamatan yang Tuhan beri kepada kita dengan takut dan gentar. Kak Simon, takut dan gentar itu maksudnya gimana ya? Gini, kalau kita misalnya menerima suatu hari ayah kalian memberikan kalian handphone yang baru. Kalian katakan apa? Misalnya iPhone 12 atau sebentar lagi iPhone 13 yang keluar. Dibelikan ke kalian. Ayah kalian pulang, aku punya handphone baru buat kalian. Diberikan iPhone 13. Ketika itu diberikan ke kalian, apakah kalian dengan seenaknya sendiri taruh di pinggir sana, taruh di ujung meja, atau kalian dengan hati-hati menerima itu dengan baik, membuka plastiknya dengan baik, dan unboxing iPhone itu dengan baik? Seharusnya kalian lakukan yang kedua kan? Ketika kalian menerima sesuatu yang berharga, kita harus merawatnya, menjaganya dengan baik, dengan takut dan gentar, dengan berhati-hati, dan kita sangat menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari itu Paulus berkata kepada orang Filipus, "Kamu sudah diselamatkan, kerjakan, jagai keselamatanmu dengan takut dan gentar." Baik
sewaktu aku masih hadir dekat kamu orang Filipus, atau sebelum ketika aku tidak hadir di kota Filipi. Hari ini kita belajar, kita harus kerjakan, kita harus jaga keselamatan kita dengan hati-hati dan tetap mengerjakannya. Mengerjakannya itu seperti apa sih Kak Simon? Jadi kalau kita menjaga keselamatan kita itu contohnya seperti apa sih? Paling gampang gini adik-adik. Kalian masih ingat 10 perintah Allah? Jangan ada Tuhan lain selain Tuhan. Jangan menyembah Tuhan yang lain. Jangan melupakan hari Sabat. Jangan nyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Hormati ayah ibumu, jangan membunuh, dan semuanya itu kita harus kerjakan. Karena semua hukum Tuhan ada di 10 perintah Allah itu. Ketika kita lakukan 10 perintah Allah itu, secara otomatis kita mengerjakan keselamatan kita. Kita tidak menyembah Tuhan yang lain, kita tidak mengata-ngatai Tuhan Yesus dengan nama yang sembarangan. Kita menghormati hari Sabat, kita tetap beribadah setiap minggu, sekalipun kalian hari ini masih online misalnya. Kita juga hormat akan orang tua kita, kepada orang yang lebih tua, kepada orang sekitar kita juga hormat. Kita tidak mencuri, kita tidak membunuh, kita tidak berzina, tidak menginginkan barang orang lain. Dengan seperti itu cara paling gampang untuk mengerjakan keselamatan kita. Nah, hari ini Kak Simon punya satu contoh yang lebih gampang yang pasti kalian ngerti tentang mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita lihat ya, kita lihat drama sebentar lagi. Kita lihat. Anak-anak, ingat, kita ada PR di halaman 91. Jangan lupa dikerjakan ya. Oke, Bu. Wah, asik nih main game nih. Kalah. Ganti aja lah. Nah, ini seru nih. Waktunya mengerjakan PR. Oh, nih. Nah, anak-anak, sudah pada ngerjain PR belum? Saya sudah, Bu. Oke, kalau begitu, mari kita ulangan. Oke. Nah, kalian pasti tahu dan pernah mengalami drama tadi kan? Kalian pernah waktu sekolah disuruh ngerjain PR oleh guru kalian, suruh bawa pulang ke rumah PR-nya, ada 2 kemungkinan, betul kan? Yang satu kalian di rumah kerjakan dengan baik, buka lagi pelajaran yang sekolah ajarkan, kalian kerjakan dengan baik dan hari itu kalian bisa selesai. Sehingga ketika ada tes, kalian bisa ngerjakan dengan baik. Tapi ada kemungkinan yang kedua, kalian pulang dan ada game di situ sehingga kalian main game dulu, atau kalian nonton film dulu, nonton YouTube dulu, atau kalian bahkan sudah lupa kalau ada PR, sehingga PR itu tidak kalian kerjakan dengan baik. Seperti itu kira-kira kerjakan keselamatan kalian. Jadi keselamatan yang kita terima itu seperti pekerjaan rumah yang setiap hari kita harus kerjakan. Bahkan ada hamba Tuhan katakan bahwa kita harus memikul salib kita setiap hari. Di Alkitab katakan kita harus memikul salib kita setiap hari. Kerjakan keselamatan kita setiap hari. Karena suatu saat ketika Tuhan datang kepada kita dengan tiba-tiba, kita nggak tahu sudah siap atau belum. Seperti tadi kan tiba-tiba gurunya bilang, besok kita akan tes. Dan hari itu anak-anak jadi bingung semua. Untung yang selalu mengerjakan PR dia bisa kerjakan dengan baik. Tapi anak yang tidak mengerjakan PR dengan rajin, dia ketakutan dan mendapat nilai jelek. Hari ini Kak Simon ajak kalian untuk mengerjakan, menjagai keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kalian. Penebusan Tuhan Yesus yang sudah kalian terima, semua kesalahan kaliannya sudah dilupakan oleh Tuhan, kalian harus jaga dengan baik-baik. Dan jangan sampai melakukannya lagi. Sekalipun kalian tidak ada yang lihat. Tadi di kitab Filipi dikatakan, sekalipun Paulus tidak ada di tengah-tengah orang Filipi, ataupun ketika dia ada di tengah-tengah orang Filipi. Kerjakan keselamatanmu dengan baik, dengan takut dan gentar, bukan aja sama seperti ketika aku masih hadir,
tapi terlebih pula sekarang ketika aku Paulus tidak hadir di tengah kalian. Hari ini kita harus kerjakan keselamatan kita. Baik ketika kita di dalam gereja, ketika kita sedang berkumpul dengan keluarga kita, ketika Bapak Pendeta sedang khotbah kepada kita, atau ketika kita sedang sendirian di kamar kita, atau kita sedang sendirian di tempat yang kita nggak tahu, kita sendirian di situ. Kerjakan keselamatanmu sekalipun tidak ada orang yang mengawasi ataupun ada orang yang melihat kalian. Tapi hal yang kedua adalah seperti ini. Kak Simon, kalau tadi yang bikin PR itu kan kerjaannya itu kan memang harus dikerjakan. PR harus dikerjakan, keselamatan itu kan harus dikerjakan, sedangkan keselamatan itu kan seharusnya kan gratis. Keselamatan itu kan diberikan Tuhan kepada kita gratis. Kenapa kok ceritanya seperti orang sedang mengerjakan PR? Nah, hari ini adik-adik, kalau kalian bisa mengerjakan PR yang guru-guru kalian berikan kepada kalian, itu seperti keselamatan yang harus kalian kerjakan. Tapi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kalian itu juga gratis dari Tuhan. Kalau hari ini kalian bisa sekolah dengan baik, kalian sekalipun sekolah online, ingat di luar sana masih banyak teman-teman kalian yang hari ini bahkan tidak bisa sekolah. Hari ini di luar sana ada anak-anak sebaya kalian yang bahkan untuk beli kuota untuk sekolah online pun mereka susah. Kalau hari ini kalian bisa sekolah dengan online, kalian bisa mengerjakan PR meskipun susah, meskipun sulit, di luar sana ada anak-anak, ada teman-teman kalian yang ingin sekolah seperti kalian. Dan hari ini di luar sana juga ada teman-teman kalian yang mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Kalian sudah kenal Tuhan Yesus, sudah menerima keselamatan dengan gratis, tapi ada teman-teman kalian di luar sana yang bahkan belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus. Mereka berhak dan mereka ingin mengenal nama Tuhan Yesus seperti kalian menerima keselamatan itu. Hari ini Kak Simon ajak kalian, kalau kalian punya waktu, kalian punya kesempatan, kabarkan nama Tuhan Yesus. Ceritakan nama Tuhan Yesus, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kalian kepada teman-teman kalian. Karena mereka juga berhak dan mereka butuh keselamatan seperti yang kalian terima. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Ayat yang ke-13, Filipi 2 ayat yang ke-13. Atau kita ulang dari Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kak Simon berdoa supaya kalian tetap taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13 katakan, karena Allah lah, karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaan Tuhan. Jadi apa yang kita terima hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kalian bisa nikmati hari ini, kalian bebas dari dosa, kalian melupakan kesalahan kalian, itu semua karena Tuhan yang mengerjakan di dalam kalian, di dalam kita semua. Dia kerjakan kemauan kita, dia kerjakan pekerjaan itu di dalam kita. Ini anugerah yang perlu kita jaga. Sekali lagi Kak Simon katakan, di luar sana ada teman-teman kalian yang bahkan belum pernah dengar nama Tuhan. Dan mereka butuh diselamatkan, butuh direbus dosanya, butuh seorang juru selamat untuk menebus kesalahan mereka. Hari ini kita akan beritakan nama Tuhan. Selain kita mengerjakan keselamatan kita juga akan ceritakan Tuhan yang sudah menebus kita kepada teman-teman yang lain. Hari ini Kak Simon akan tutup firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa sama-sama, tapi Kak Simon dorong kalian tetap kerjakan keselamatan kalian, karena destiny kalian masih ada di sana, dan kalian harus tetap kejar destiny kalian dengan mengejar, dengan menjaga keselamatan kalian dengan takut dan gentar. Tapi yang kedua adalah kalian juga harus memberitahukan nama Tuhan Yesus kepada orang teman-teman di luar sana yang bahkan belum pernah mendengar nama Tuhan. Karena mereka butuh
Tuhan menyelamatkan hidup kalian, hidup mereka seperti Tuhan menyelamatkan hidup kita. Kita berdoa ya. Tutup mata kalian, kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menebus kami Tuhan. Kau kerjakan di dalam kami kemauan dan pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Kami terima keselamatan yang indah, kami terima penebusan dosa yang luar biasa. Kau sudah melupakan semua kesalahan yang pernah kami perbuat. Terima kasih Tuhan. Hari ini dengan bantuan-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, buat kami bisa menjagai keselamatan kami, mengerjakan keselamatan kami dengan hati-hati, dengan takut dan gentar. Dan Tuhan Roh Kudus, pakai hidup kami, pakai hidup diri kami, untuk bisa memberitakan nama Tuhan kepada teman-teman kami yang belum pernah mendengar nama-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi saksi-Mu bagi teman-teman kami di luar sana, supaya mereka juga mengenal Engkau dan Engkau menyelamatkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat pagi hari. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk firman-Nya ada, terima kasih untuk pujian-pujian yang kami berikan kepadamu. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik kita akan ketemu lagi minggu depan. Tapi pesan Kak Simon, kerjakan keselamatanmu. Jagai keselamatanmu dengan takut dan hati-hati. Dan kalian beritakan nama Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus telah menyelamatkan kalian, Tuhan Yesus juga akan menyelamatkan teman-teman kalian di luar sana. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Shalom. Keren, keren. Aku mau jadi pemain sepak bola dunia. Ini kan hobiku. Ternyata tidak mudah juga ya latihan terus-menerus. Coba aku mau lihat cara mereka berlatih. Shalom adik-adik. Kalian semua pasti suka main bola ya. Ternyata tiap hari mereka berlatih pernah berhenti. Pantesan saja mereka bisa keren-keren seperti itu. Sama seperti keselamatan kita ya adik-adik. Kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Contohnya dengan baca Alkitab, berdoa. Prayerman ditemani berdoa ya adik-adik. Yuk kita sama-sama kerjakan keselamatan kita dengan mendoakan bangsa kita. Yuk sama-sama sekali lagi kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Mungkin kalau kita ada yang mulai malas-malasan untuk berdoa, yuk sekali lagi prayerman untuk menguatkan untuk setiap kalian, untuk lebih kuat lagi, untuk lebih semangat lagi untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Mari kita percaya setiap yang kita katakan benar-benar terjadi atas bangsa Indonesia. Biarkan apapun yang membuat hidup kita malas-malasan, kita buang, kita tolak, dan kita mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Mari kita percaya setiap yang kita doakan benar-benar terjadi atas bangsa Indonesia. Mari minta kepada Tuhan hati yang mau berdoa, karena kita tahu kalau misalnya kita menggunakan kekuatan kita, maka semua akan sia-sia dia. Mari kita minta Tuhan yang mampukan setiap hidup kita. Mari Engkau selamatkan Indonesia ini Tuhan. Pulihkan, sembuhkan Indonesia ini Tuhan. Saku curahkan pertobatan, lawatan atas Indonesia. Selamatkan, pulihkanlah, sembuhkanlah. Saku curahkan lawatan pertobatan atas Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selamatkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan sendiri Tuhan yang melihat setiap kerinduan hati kami Tuhan. Biarkan Indonesia dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan hati kami hanya ingin
berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan, dan biarkan kemuliaan-Mu yang dinyatakan Tuhan. Selamatkan, pulihkan, sembuhkanlah, sembuhkanlah bangsaku, curahkan lawatan pertobatan atas Indonesia. Selamatkan, pulihkanlah, bangsaku, curahkan, Kau yang curahkan pertobatan atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan miliaran jiwa diselamatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang makin percaya kepada Engkau Tuhan. Biarkan setiap kami yang mulai mundur daripada Engkau, Kau pulihkan setiap hati kami Tuhan. Biarkan hari demi hari Tuhan, kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas Indonesia ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarkan setiap doa kami semuanya naik di hadapan-Mu, dan semuanya dimateraikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semuanya percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, hari ini saya pengen promo satu album rekaman lagu anak-anak yang luar biasa. Judulnya Glory to God. Ini album yang berisi 12 lagu anak-anak yang sangat luar biasa, yang dikarang oleh guru-guru sekolah minggu dan dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Saya percaya lagu-lagu ini akan jadi berkat yang luar biasa. Saya udah dengerin lagunya dan saya ikut ngisi narasi, dan saya sangat diberkati dengan lagu ini. Sekali dengar, saya langsung mencintai, suka banget dengan lagu ini. Nah saudara, dan ini yang luar biasa adalah ditaruh dalam sebuah flash disk, sehingga membuat sangat simple, sangat aman. Karena kalau di CD atau DVD mungkin bisa pecah atau rusak ya, tapi karena ditaruh di dalam flash disk, lebih aman dan lebih baik. Karena itu saya menganjurkan saudara, ayo beli rekaman album yang luar biasa ini. Di mana saudara bisa mendapatkan album ini? Gampang, hubungi alamat di bawah ini. Tapi yang kedua, Eagle Bookstore juga menyediakannya. Saudara bisa hubungi lewat WhatsApp atau Instagram. Eagle Bookstore akan dikirim sampai ke rumah saudara. Saya percaya album ini akan jadi berkat yang luar biasa buat anak-anak, tapi juga buat saudara sekalian. Saya berdoa hari ini kita semua diberkati lewat album ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, karena ku tahu ku akan Kau sembah, dan ku mau hidup seturut firman-Mu, sebab Kau gembala yang baik. Tuhan Yesus, lurus banget-Mu, seperti kasih Tuhan. Adik-adik yang luar biasa, kalian semangat sekali hari ini ikut ibadah. Tadi kalian lihat kalian memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Kalian dengar firman Tuhan dengan baik. Dan yang pasti kalian tetap berdoa buat bangsa dan negara kita. Jangan pernah lelah ya, kita berdoa terus sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa dan negara kita. Hari ini tadi kita sudah belajar firman, masih ingat ya? Atau ada yang sudah lupa? Baru beberapa menit yang lalu. Hari ini kita belajar tentang kerjakan keselamatan yang kita terima dengan takut dan gentar. Jangan sampai akhirnya nanti kita tidak jadi kembali ke Tuhan karena kita tidak mengerjakan keselamatan kita. Hidup kita sembrono, hidup kita tidak baik ya, hidup kita melakukan hal yang tidak benar. Yuk hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia yang sudah menyertai kita selama dari tadi kita beribadah sampai hari ini. Ya, kita akan selesai, tapi sebelum itu kalian akan berikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah absen. Linknya ada di bawah ini ya, jangan lupa. Yang kedua adalah ayo follow
Instagramnya Joel Kids. Kak Rianti ingetin terus, karena apa? Kalian akan mendapat berkat dari situ, ada ringkasan firman, mungkin ada kuis yang kakak-kakak suka bagikan di situ. Dan yang ketiga adalah subscribe YouTube-nya Joel Kids Ministry. Dan bagikan itu ke teman-teman yang lain, share ke mereka, ajak mereka untuk ikut ibadah online kita setiap hari Minggu jam 10 pagi ya. Dan yang terakhir adalah kita tetap ada ibadah MK lewat Zoom setiap hari Sabtu jam 3 sore. Kak Yanti juga terus ingatkan, ayo ajak sebanyak mungkin teman-teman kalian untuk ikut ibadah MK bersama. Kita akan berdoa, kita bisa sharing, kita bisa games, dan kita juga dengarkan firman sekali lagi. Ya, sebentar kita akan selesai. Ayo semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama, mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya buat setiap kita. Amin. Sama-sama kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang ajaib, hari yang Tuhan jadikan atas setiap kami. Kami mengucap syukur kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan doa kami Tuhan, biar firman-Mu itu masuk dalam hidup kami dan kami lakukan. Kami tidak cuma menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami melakukan firman yang Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami menyerahkan sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan-Mu, sekolah kami Tuhan. Kau berkati kami dengan kepandaian, dengan hikmat, dengan kesehatan yang daripada-Mu. Buat keluarga kami Tuhan, berkati mama papa kami, berkati pekerjaan mereka. Kami katakan tidak ada yang miskin dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami ini lebih daripada pemenang, karena Engkau Tuhan yang buat kami lebih daripada pemenang. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur, dan kami mau sepakat Tuhan, kami mau terima berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup kami. Berkat kasih dari Allah Bapa menyertai setiap langkah kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai hidup kami. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menjagai setiap kami sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami percaya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kalian. Sampai jumpa minggu depan.